Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMP Dipa Abadi, terutama terkhusus untuk siswa kelas 7. Tahun ini memang terasa berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun ini pembelajaran kita dilaksanakan secara online, tidak seperti biasanya. Kita bisa sering berkenalan dulu, namun tahun ini kita berkenalan lewat online, ya. Nah, jadi masa pandemi ini adalah masa yang membutuhkan kesadaran diri. Kita harus sadar pada diri kita masing-masing untuk menjaga diri kita maupun orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang harus kita lakukan adalah rajin menjaga kebersihan, rajin cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, gunakan masker saat bepergian, dan jaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, maka Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Heni Wardayani. Ibu lahir pada tanggal 25 Maret 1994 di Pulau Sambu. Ibu adalah alumni dari TK, SD, dan SMP Dipa Abadi, dan sekarang alhamdulillah mengajar di SMP Dipa Abadi. Ibu tinggal di Padet 12, Jalan Daeng Matutu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah lancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di bab 1 ini tentang objek IPA dan pengamatannya, apa sih yang harus kita pelajari? Untuk apa kita belajar ini? Pertama, saat kita mempelajari objek IPA dan pengamatannya, maka kita diharapkan agar mampu melakukan sebuah pengamatan. Kita harus tahu dulu nanti apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan pengamatan. Lalu ada nanti di situ kita dijelaskan cabang-cabang ilmu IPA, dan kita terakhir akan melakukan pengukuran. Baiklah, sebelum kita melakukan pengamatan, maka kita harus mengerti dulu 3 proses penyelidikan IPA. Pada saat kita melakukan penyelidikan, proses pertamanya adalah pengamatan. Oke. Nah, pengamatan berarti kita menggunakan panca indera. Jadi salah satu indera yang paling sering digunakan pada saat melakukan pengamatan adalah mata. Selanjutnya, membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Mengumpulkan pola-pola yang telah dijelaskan. Tadi awalnya kita melakukan pengamatan, misalnya kita melakukan pengamatan pada pertumbuhan pohon. Kita lakukan pengamatan terhadap batangnya, akarnya, bentuk daunnya, dan lain sebagainya. Nah, dari data-data yang kita kumpulkan itu, maka kita merumuskan datanya menjadi ke dalam tahap kedua, yaitu membuat inferensi. Setelah kita mengumpulkan data-datanya, membuat penjelasan, maka kita mengomunikasikan. Apa itu mengomunikasikan? Mengomunikasikan adalah menjelaskan kembali baik secara lisan maupun secara tulisan. Kalau secara lisan berarti kita menjelaskan kepada orang secara langsung. Tapi kalau menggunakan tulisan berarti kita membuat sebuah laporan tertulis seperti itu. Nah, selanjutnya ada 4 cabang ilmu dalam IPA. Cabang ilmu dalam IPA yang pertama adalah fisika. Fisika adalah ilmu yang membahas tentang aspek mendasar alam. Contohnya tentang cahaya, lalu energi, gaya, tekanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kimia. Nah, kimia ini adalah ilmu yang membahas tentang penyusun dan perubahan zat. Setiap zat, baik cair, padat maupun gas, saat kita melakukan penelitian itu berhubungan dengan ilmu kimia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang membahas tentang sistem kehidupan. Mulai dari apa? Mulai dari ukuran paling kecil, zat remik, sampai ke ukuran yang besar. Yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa membahas tentang asal mula bumi, tentang planet, tentang bintang,
maupun benda-benda langit lainnya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengukuran. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Di sini ada kata pengukuran, berarti berasal dari kata mengukur. Apa itu mengukur? Pernahkah kamu mengukur? Tentunya sudah pernah. Apa yang pernah kamu ukur? Mungkin kamu mengukur tinggi badanmu, lalu berat badanmu, lalu saat kamu demam mengukur suhu tubuhmu, dan mengukur waktu berapa lama kamu berjalan dari rumah ke sekolah. Nah, itu semua adalah pengukuran. Berarti mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sementara kata besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran itu dibagi menjadi berapa, Bu? Besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7, namun pada saat ini Ibu akan menjelaskan 3 besaran pokok. Yang paling umum kita hitung adalah besaran pokok 3 ini. Yang pertama adalah panjang. Saat kita mengukur panjang, maka satuannya dalam internasional adalah meter. Bu, kok ada yang mengukur panjang pakai jengkal, lalu pakai tangan? Itu disebut dengan satuan tidak baku. Tapi kalau meter, sentimeter itu adalah satuan baku. Itu paham ya, Nak? Selanjutnya, untuk mengukur panjang, maka kita gunakan alat ukur yang sesuai. Apa yang sesuai? Bisa gunakan mistar, bisa gunakan meteran. Kalau di sekolah biasanya kita gunakan penggaris. Lalu kalau Pak Tukang menggunakan meteran gulung, seperti itu. Kalau tukang jahit menggunakan metlin. Selanjutnya, kalau menghitung massa atau mengukur massa, biasa kalian sebut dengan berat. Mengukur massa itu satuannya secara internasional adalah kilogram. Alat untuk mengukur massa adalah neraca atau timbangan. Ada berapa macam timbangan? Ada berbagai macam. Yang paling sering kita lihat adalah timbangan untuk barang-barang atau benda-benda yang dijual di pasar. Itu menggunakan timbangan. Lalu saat kita ke klinik, kita akan menemukan timbangan untuk berat badan. Lalu saat kita ke toko emas, menemani ibu kita ke toko emas, kita akan melihat timbangannya berukuran kecil, seperti itu. Jadi ada berbagai macam timbangan atau neraca. Yang ketiga, untuk mengukur waktu. Waktu satuannya adalah skon. Bu, skonnya apa? Skon ini dalam bahasa Indonesia adalah detik. Ada jam, menit, dan detik. Jadi skon ini adalah detik. Untuk mengukur waktu, satuannya adalah skon. Alat ukurnya apa? Stopwatch. Lalu selain stopwatch, Bu, kita bisa gunakan jam, baik di tangan maupun yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui besaran pokok, kita akan pelajari tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada berapa? Ada banyak sekali. Namun pada saat ini Ibu akan jelaskan 3. Yang pertama adalah luas. Kalau luas, apakah setiap benda, setiap bentuk itu menghitung luasnya sama? Tentu tidak. Pada pelajaran matematika di SD, kamu sudah mempelajari menghitung persegi, menghitung persegi panjang, menghitung segitiga. Itu semua menggunakan rumus yang berbeda-beda. Kenapa luas dikatakan besaran turunan? Karena luas diturunkan dari besaran panjang. Selanjutnya volume. Yang ketiga adalah kelajuan. Bagaimana menghitung kelajuan? V sama dengan S per T, atau jarak dibagi dengan waktu. Jadi ini adalah contoh dari 3 besaran turunan. Untuk saat ini pembelajaran kita hanya ini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan yang lebih kompleks lagi, lebih mendalam lagi. Nanti insya Allah kita akan lakukan pengamatan. Masing-masing dari kamu nanti Ibu akan minta melakukan pengamatan. Untuk tugasnya Ibu akan jelaskan di
tugas lanjutan seperti itu. Untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa memberi manfaat, dan juga Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam sehat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.